Selamat datang di Kabar Padang hari ini, program terbaru dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual dan terpercaya, mulai dari peristiwa penting, kabar daerah, hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mulai melakukan pengecekan awal serta memastikan prosedur keselamatan sebelum dilakukan pengujian sinkhole di Nagari Situjo Batua, Kecamatan Situjo Limo Nagari, Kabupaten 50 Kota. Langkah ini diambil guna mengetahui penyebab terbentuknya sinkhole sekaligus memetakan potensi risiko lanjutan di sekitar area terdampak. Proses pengukuran dilakukan secara hati-hati menggunakan peralatan khusus untuk memperoleh data akurat terkait struktur tanah di bawah permukaan. Hasil pengukuran dan pengujian ini nantinya akan menjadi dasar rekomendasi teknis bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah penanganan serta mitigasi bencana. Masyarakat dihimbau tetap waspada dalam mematuhi perbatasan akses sekitar lokasi sinkhole demi keselamatan bersama. Tarik hati. Dari kiri tarik hati, boda hati belok kanan. Boda kanan belok kiri dia. Dibelok dulu dia. Kelihatan dia. Sama. Ya. Berita kedua, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengambil langkah tegas untuk menyelamatkan jembatan Kampung Apa di Nagari Sikabau, Lubuk Aluang, Kecamatan Lubuk Aluang. Portal pembatas kendaraan dipasang untuk membatasi kendaraan yang melintas, khususnya kendaraan besar bermuatan material tambang galian C yang selama ini kerap menggunakan jembatan tersebut. Padahal, jembatan Kampung Apa merupakan urat nadi transportasi dan satu-satunya akses yang menghubungkan tiga nagari, yakninya Nagari Sekabu Lubuk Alung, Nagari Lubuk Alung, dan Nagari Salibutan Lubuk Alung. Jika jembatan ini mengalami kerusakan atau putus, ribuan warga tiga nagari tersebut dipastikan terisolasi atau aktivitas masyarakat akan lumpuh. Melalui pemasangan portal ini, pemerintah berharap jembatan Kampung Apa dapat menjaga keamanannya dan tetap berfungsi sebagai akses vital bagi masyarakat setempat. Selanjutnya, ada berita Polresta Padang menggelar konferensi pers terkait pengamanan seorang bandar narkoba di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Pelaku berinisial C berhasil diamankan oleh tim Polsek Lubek dalam sebuah operasi penindakan peredaran narkotika. Dalam pengungkapan kasus tersebut, petugas menyita ratusan paket kecil sabu siap edar, kaca pirek, serta sejumlah uang tunai yang diduga merupakan hasil transaksi narkotika. Barang bukti ini menunjukkan aktivitas peredaran narkoba yang telah berlangsung secara intens di wilayah tersebut. Kapolres Padang menyampaikan bahwa penangkapan ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika hingga ke tingkat bandar. Peredaran narkotika ini dinilai menjadi ancaman serius bagi keamanan, kesehatan, serta masa depan generasi muda. Pihak kepolisian juga menghimbau masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Polresta Padang menegaskan akan terus melakukan penindakan tegas terhadap pelaku narkotika demi mewujudkan Kota Padang yang aman dan bebas dari narkoba. Jajaran Polsek Lubek Begalung mendapat informasi kaitan adanya transaksi peredaran narkoba. Setelah mendapat informasi tersebut, Polsek beserta tim dari Polsek Lubek dengan TKP dan melakukan penindakan narkoba terhadap pelaku, di mana diamankan di lokasi satu orang perempuan berinisial C dengan barang bukti sabu dengan paket besar dan barang-barang lainnya. Nah, di lokasi ya setelah melakukan penggeledahan pengecekan ya, didapat beberapa barang bukti antara lain 211 paket kecil dan satu paket besar dan satu timbangan ya 99 kaca pirek, 3 bungkus besar plastik klip, 1 berangkas dan uang tunai sebesar 4.412.000. Jadi juga hasil penjualan transaksi. Ini dikenakan mengedarkan Kota Padang saja atau teman-teman? Jadi barang-barang ini ya
baru ini akan diedarkan di wilayah Kota Padang. Ini pemain tunggal atau mereka ada? Untuk sementara masih kita lakukan pengembangan. Tentunya barang ini didapat dari seseorang yang masih kita lindungi keberadaannya. Pak, itu kan ada banyak orang kita amankan di TKP, tapi caranya seperti apa, Pak? Jadi sampai sekarang kita masih lakukan penyelidikan dari beberapa orang tersebut yang kita lakukan penyelidikan berhasil. Kemudian juga kita lakukan nantinya turun cek urin. Yang diamankan ini bisa diproses juga kita masih penyelidikan. Sementara saat ini masih status saksi. TKP Pak, kenapa masih terjadi jauh banget pengawasan kita? Sebenarnya pengawasan kita rutin dan patroli kegiatan preemptif buat kepada masyarakat yang kaitan dengan narkoba itu, dan lakukan penindakan juga kita lakukan didik, dan kali ini kita bisa melakukan pengembangan. Yang terbesar di awal tahun ini ya? Betul. Ya, terima kasih. Berita selanjutnya, arus lalu lintas Sumbar Riau di wilayah Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten 50 Kota kini kembali normal. Jalur ini sebelumnya sempat terganggu akibat longsor yang menutup badan jalan dan menghambat aktivitas masyarakat. Setelah dilakukan penanganan intensif, kendaraan roda 2 maupun roda 4 sudah dapat melintas dengan lancar. Petugas gabungan bersama instansi terkait telah menyelesaikan pembersihan material longsor yang menutup akses jalan. Koordinasi lintas sektor dilakukan untuk memastikan kondisi jalan aman dan layak dilalui. Meski demikian, pengendara tetap diimbau meningkatkan kewaspadaan, terutama saat hujan masih mengguyur kawasan tersebut. Dengan pulihnya jalur ini, aktivitas warga dan distribusi logistik Sumbar Riau kembali berjalan seperti biasa. Aparat kepolisian dan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan guna mengantisipasi potensi longsor susulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan izin kepada saya Ibrahim Zabima, Kadit 3 Walita Lantas Polres Sumbar Kota melaporkan pada hari ini Jumat tanggal 9 Januari 2026 pada pukul 09.05 waktu Indonesia bagian Barat dapat kami laporkan di Jalan Lintas Sumbar Riau, tepatnya di Kenegarian Koto Alam, di Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Koto Baru. Untuk tadi pagi sempat terjadi tanah longsor, ada pohon tumbang yang membawa material tanah dan batuan. Alhamdulillah berkat koordinasi dengan instansi terkait lainnya, termasuk dari Dinas PUPR, Dinas BPBD dan juga dari pihak lainnya, untuk jalur Sumbar Riau maupun Riau Sumbar pada saat ini terpantau sudah bisa dilewati lancar dari kedua belah arah. Demikian yang dapat kami laporkan. Kami himbau juga kepada pengemudi ataupun pengendara yang melintasi khususnya di wilayah Kabupaten 50 Kota berhubung curah hujan yang makin tinggi agar selalu berhati-hati. Demikian dapat kami laporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam presisi, pada Sumbar Raja. Demikian rangkuman kabar pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express.